Ini sekalian tuh, Jadi membangun. Pundak, harus begitu tuh. Iya, cara membangun ya. Gitu, iya. Lu kiai mah. Oke, iya, segini. Kiai kan mesti segini. Kok kiai segini doang? Ya kan lurus sampai pundak, itu lurus. Dia ngukur ini ya dia. Iya. Kayak gini, lurus kata kiai. Mesti ngapet tuh kata dia, lurus. Iya lurus. Ya kata dia mau lurus begini. Iya, kayak emang lurus mesti begini lurus. Oh, mesti begini lurus. Dan lurus juga kata kiai, lurus juga. Kalau kemarin kita lurus begini. Makanya lapasnya kan ini kan hazwa ya. Hazwa itu kan juga lurus atau sama istiwa tuh bedanya gimana? Istiwa kan rata juga kan lurus. Iya. Kalau istiwa sejajar kan? Istiwa itu lurus berarti kan kalau begini kan Jadi gini, istiwa nih. zaman pala. Wah, Kalau begini kan ini istiwa nih. istiwa ya. Hazwa tuh sebetulnya dia pasangannya gitu loh. Sepatu apa bahasa Arabnya? Iya, hazwa tuh. Nah, sepatu hizaun bahasa Arabnya. Karena dia sepasang harusnya gitu loh, sepasangan gitu. Jadi walaupun dia nggak lurus juga yang penting pasangannya itu. Harus tahu berarti. Rata, Ini ini sama ini kudu Ini. lurus. ini kan gini. Jadi kiai jawabnya begitu emang. Kiai kok gini doang sih kiai ngambek sendiri. Gitu. Lah, itu kan lurus juga kata kiai itu. Sama kayak masalah mikot. Lu ribut katanya mikot ya lam-lam paling nggak di ya lam-lam. Mikotnya di Jeddah. Lah kan tuh ya lam-lam kalau nggak lam-lam pokoknya lurus sama ya lam-lam. Nah tuh Jeddah ya lam-lam lu tarik garis dah lurus juga nih. Kayak gitu. Iya. Lu ribut banget katanya ya lam-lam Jeddah lu lurus juga. Ya emang susah kalau di ya lam-lam gimana gitu. Lu mikot gimana Kri? Ya, Di Jeddah apa di ya lam-lam? dia lama. Di atas kapal? Iya. Bos. Tadi kita. Susah lah kita gimana mau mikot di ya lam-lam. Kan nggak ngerasain yang begitu hidup pikuknya orang ya. Ya iya. Pas lagi hirup pikuk kita nyari uduk udah lewat tuh kapal ya. Emang kapal jalannya kapal laut lama banget gitu. Udah jalan lama pulaunya masih kelihatan. Ya gitu kalau kapal laut ya. Lah kalau pesawat udara ya lam-lam. Dia udah sebelum sampai yang lam Prepare. udah di prepare siap-siap. Siap. Ya tapi kita informasinya cuma dari pramugari. Lah kalau pramugari ngasih Ya apa sama pemimpinnya pemimpin. pemimpinnya tahu dari mana ya? Tuh dari lam-lam. Tuh dari atasnya lam-lam. Taunya dari pilot. Pilotnya kan di layar Ya, bangku. ada di bangku layar gitu. Iya. Iya, cuma kan tuh kagak detail-detail banget. Biasanya justru dari pilot kasih tahu ke pramugari. Tapi di situ ada perdebatan sih, ada yang mau di Jeddah, Hmm. ada yang mau di Yalam Lam-lam. gitu, iya. Tapi kalau ngambil di rombongan. Yalam semua di pesawat, lah Kagak repot. itu iya repot. Iya, karena WC cuma dua belakang dan depan kalau nggak salah. Iya, kanan kiri. Iya. Sebelah sini sama sebelah sana. Ujung-ujungnya akhirnya tuh karena repot orang berapa gerubuk. Lah udah pakai pakaian ihram masih pakai celana masih lah itu gimana udah ihram kok masih pakai begitu kena dam dong. Sana dalamnya belum lepas. Iya, kita kata begitu. Malah kita gini, udah lu ustad lu aja, ustad gua. Buset. Asik, mantap omongan. Susah gitu ya. Nah, iya kita nanya doang gitu. Kok itu udah ihram masih pakai tanah jahit begitu. Ustad inti ikutin, ya udah dah. Begitu mah. Repot jadinya. Kalau mau sebelum gitu. Ya bentuknya itu kayak gue repot amat nih alam nih jeda lo tarik dah lurus. Sampai kita masalah begini, belum lurus tuh kayak itu. Kalau kayak gitu doang ya. Iya begini dong kayak no. Tapi Jeddah kapan tuh dipakai? Dulu kan belum dipakai. Kalau masih kapal laut masih bisa ya lah, kapal laut masih bisa. Nah pas kendaraannya pas udah pakai pesawat udara baru susah tuh ya lah, karena katanya kagak ngelewat situ kagak apa ya, bandaranya nggak di situ gitu loh. Kecuali dia mau bikin bandara di situ. Yang enak kalau yang kloter pertama dia ke Madinah nggak ada masalah. Iya. Kan tinggal mikotnya dari Bir Ali kan, Iya. dari Zulhulaifah nggak masalah. Yang masalah kalau kloter kedua tuh yang gelombang kedua yang udah ke Makkah dulu. Alasan orang yang boleh ambil mikot di Jeddah apa Bang Haji? Ada Iya. fatwanya, ada fatwanya. Oh, fatwanya? Ada fatwanya iya. Berarti bukan Iya baru itu kan maksudnya setelah turun fatwa. Iya, ada fatwanya. Ya sekarang masa iya sih orang. Masa orang kalau
mikot di alam lam juga kita bingung gitu. Dia presisi dia bisa tahu di atas alam lam tuh gimana? Kalau cuma patokannya oke dah nih kita mau alam lam apa pesawat berapa gerubuk tuh kan? Itu pesawat cepetnya seapa pesawat kan cepat. Alam lam seluas apa sih daerahnya? Kalau misalkan seluasnya cuma Bekasi Timur atau lebih kecil dari itu ya pesawat udah cepet banget ngelewatin alam lam tuh. Ada kita baru buduk aja udah lewat mana tahu tuh alam lam. Belum bahan ya. Pokoknya gue ngeliat juga heboh. Satu, baju ihram dibawa-bawa gitu. Seharusnya udah masuk bagasi. Baju ihram kan Keluar. dibawa ke masuk ke Tas. dalam. Iya, tas. Enggak ada juga kan orang udah make kali dari pas naik. Enggak, belum. Kalau perempuan iya bang. Oh, Iya naik Kalau laki mau Kalau laki belum. tapi kalau udah punya wudhu lebih enak lagi kalau Tapi gitu. udah dia udah pegangin. Iya di sini tuh Hazwaman Kibaya gitu tuh. Cet, ininya rapet. Gitu. Ada yang bilang tuh hikmahnya apa sih? Hikmahnya kan kita ini takbiratul ihram nih. Allah. Jadi kita seakan-akan tuh ngangkat tabir penghalang gitu. Yang kita menghadap Allah nih kan komunikasi. Ini ada tabirnya nih. Kita angkat gitu. Oh iya. Nah, kita angkat tuh tabirnya. Jadi gitu. Kalau Imam Ghazali juga begitu juga sama tuh pandangannya. Jadi kita angkat tabir, ini kita menghadap Allah. Ini bagi dia lambang dunia nih. Jadi ini dilemparin kemana? Ke belakang dunia. Tuh. Imam Ghazali tuh pendapatnya. Gitu. Jadi ini ke sono. Jadi kalau ini nggak ke sono ya sebetulnya kurang tepat kan ada orang begini. Samping begini kadang-kadang. Bukan samping ini begini. Mending ya, Mas. Allah. Kayak kapal. Kayak orang mau terbang. Mantap amat begitu takbirnya. Kalau begini mah begini jarang kali Pak. Ada yang begini Masih. Yang begini. Iya, begini banget. Oh. Mungkin dia karena ngikutin yang sapi yang kuping itu kali begini jadinya. Nah, ini Iya. kan begini jadi. Ya kalau makanya harusnya begini ya. Iya. Ini harusnya tetap ke sono. Kalau ini kan nggak begini ke dalam. Iya. Tapi mah kalau masalah ini sih Ah, ya. sah aja sih sholat aja Anda kan dia. Kurang. Iya cuma Iya. maksudnya kan kita kan iktidak perbuatan Nabi gitu harusnya kan gitu ngangkat tabir. Kalau pakai lu gak pakai angkat tangan juga jadi. Jadi iya benar. Iya, jadi takut nanya. Jadi kalau jawabannya petak aja gitu. Tadi berarti bukan cuma takbiratul ihram doang. Ya berarti semuanya yang takbir yang lain intikal sama begitu ukurannya gitu kan berarti ukurannya beda-beda berarti ini disamain aja. Kalau yang misalnya kalau takbir umum agak tinggi gitu ya. Kalau takbir untuk kiko agak rendahan. Bisa jadi kali. Tapi di sini kan nggak disebutin lagi yang takbir intikal sifatnya kayak gimana gitu. Ya. Tapi emang kalau sampai mubalago jangan. Takbir tuh sampai mubalago gitu. Sampai kelewatan gitu. Jangan. Kagak ada gitu. Kalau doa ada. Doa tuh kita sampai mubalago tuh ada. Nabi kan sampai ketek-ketek kelihatan. Itu kan sampai begini banget gitu. Jadi kalau takbiratul ihram tuh kagak ada. Maksudnya sampai mubalago tuh kagak ada. Ya, kalau doa ada sampai mubalago. Makanya ada yang saya baca. Jadi Nabi tuh saking mubalagohnya tuh. Itu tangannya begitu tuh. Tangannya jadi sampai ke bawah. Nah, dia dipahamin orang kalau lagi sesuatu yang jelek begini gitu. Iya. Nah, dibalik itu Allahumma wakini saroma kok. Begitu ya Allahumma dini kan gitu ya. Terus wakina begitu kan begini. Untuk kata orang bukan begitu seharusnya tuh salah paham katanya. Jadi sebenarnya Nabi tuh pas lagi lempengan yang syar itu lempengan dia lagi mubalaghah banget gitu. Saking mubalaghahnya jadi tangannya kelihatannya kemana? Ke bawah. Itu dia tuh alasannya tuh apa saya baca gitu. Man nggak tahu lihatnya di ikut istisqa Iya. kan emang Nabi balikin tangannya kan pas di istisqa tuh kita lihat di istisqa coba kita lihat gitu. Ini saya lagi selintasannya gitu baca masalah mubalaghah doa. Nah, dianggap tuh salah kaprah tuh orang kalau pas lempengan yang nggak enak balikin tangan gitu. Saya doa ya begitu tetap begini. Tetap ya. Iya harusnya begitu. Man nggak tahu lah tuh nanti kita lihat yang pas Nabi yang istisqa tuh emang benar nggak Nabi riwayatnya kuat gak begitu? Memang riwayatnya kuat berarti ada begitu. Terus Wa qala Ibnu Munziri la yakhtalifu ahlul ilmi fi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi
fi iftitahi sholati. Berpendapat oleh Imam Ibnu Munzir, tidaklah menyelisihi oleh ahli ilmu pada bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya pada waktu iftitahus sholat. Wa bihi qala Syafi'i wa Ishaqu wa Ahmadu fi riwayatin anhu yusannu rabbuhuma hazwal uzunaini. Dan dengannya berpendapat oleh Imam Syafi'i dan Ishaq dan Imam Ahmad pada riwayat daripadanya disunahkan mengangkat kedua tangan sejajar atau dekat dengan dua kupingnya. Nah, dua kuping berarti ini begitu tuh. Kita bilang nih bisa digabung sebetulnya. Nih jadi sejajar ini, Benar. ini sejajar apa ya? Sejajar kuping. Nah, dua-duanya jadi kepake hadis itu. Nggak ada yang kita tinggalin. Terus Wal awwalu riwayatu Abi Humaidin As-Sa'idi wa Ibni Umar wa rawahu Ali wa Abu Hurairah. Dan hadis yang pertama itu meriwayatkan dari riwayatnya dari Abi Humaid As-Sa'idi dan Ibnu Umar, dan meriwayatkannya oleh Imam Ali, Sayyidina Ali dan Abu Hurairah. Wa sani rawahu wa Ibnu Hajarin wa Malik bin al-Huwairisi wa bihi qala nasun min ahli ilmi. Dan hadis yang kedua meriwayatkannya oleh Wa'il bin Hajar dan Malik bin Huwairis, dan dengannya berpendapat oleh kebanyakan oleh sekelompok daripada ahli ilmu. Wa Mayulu Ahmada ilal awwali aksaru. Dan kecenderungan Imam Ahmad kepada hadis yang pertama itu lebih banyak. Wa jama'a Syafi'u bainahuma, dan menjama' oleh Imam Syafi'i di antara dua hadis tersebut. Wa qala yarfa'u yadayhi hazwal mankibaini al-muhaziyaini lil uzunaini. Dan Imam Syafi'i berkata, ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua bahunya yang dekat dengan kedua telinganya. tapi Imam Syafi'i berarti diapain? Digabung juga. Iya, jadi diangkat kedua tangannya hazwal mankibaini al-muhaziyaini lil uzunaini, berarti segini dong. Segini gini ya. Iya, segini berarti ya. Ini yang lurusnya ke sini, lurus ke sini ya. Lurus ini berarti ke sini. Jauh. Lurus mankiba ini ke sono, ke sono. Kalau ke sono kan berarti di depan. Tapi kalau ke sono berarti ke sini. Ya. Mari. Berarti kalau gini susah banget dah. Sini lah. Masa sono tapi nyusahin badan lah. Iya, lu begini banget, begini lah, begini bener udah. Ya ke depan ya lurus. Apa yang buat Allah kan? Lagi mankiba ini mana dulu dah? Mankib mana? Mankib tuh ini. Tuh. Persendian ini. Nah, antara leher sama pundak ini nanti namanya apa nih? Mankib. Mankib. Berarti benar ke depan berarti. Arah ke depan gitu. Karena ini namanya udah bukan mankib lagi. Mankib kan ini, mankib. Terus Wa dhahaba Syafi'i wa jama'atun min al-ilmi ila sunniyati raf'il yadaini inda iftitahi sholati. Dan berpendapat Imam Syafi'i dan sekelompok daripada ahli ilmu kepada sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika memulai sholat. Qauluhu wa iza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Hadzal hadisu fi bayani kamali ruku'i wa huwa ayyumakkina yadayhi min rukbatayhi. ayyumkina kan amkana tadi. Amkana yumkina. Ayyumkina, kalau di hadis-hadis ayyumakkina ada. Nah, ini kan tadi wa iza raka'a amkana yadaihi. Enggak, di hadis-hadis yang lain pakai domir fi'il mudhari, saya baca udah ada harokatnya. Pakai ayyumakkina begitu. Iya, tapi kagak sesuai sama ininya, Pak. Maknanya. Bukan, itu kan udah ada tuh. Wa iza raka'a amkana yadaihi. Amkana kan, berarti kan dia ngambilnya wazan af'ala. Berarti amkana yumkinu. Terus Wa huwa ayyumkina yadayhi min rukbatayhi. Haza bin nazari ilal insani al-mu'tadi. Perkataan musannif wa iza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, hadis ini pada menjelaskan kesempurnaan ruku, dan yaitu bahwa ia menekan kedua tangannya ke kedua lututnya. Ini ditinjau kepada manusia yang normal. jadi pegangannya harus benar-benar apa ini? Iya, benar-benar mantap gitu pegangannya, bukan cuma sekedar tempel doang gitu, tapi benar-benar mantap. Tangan ke lutut. Sementara orang kita lihat ya, iya. Bukan lutut ini bawah. Kan makanya dibilang kiai ilal insanil mu'tadi. Orang yang badannya normal. Kalau yang badannya nggak normal, bisa jadi dia di sini. Kalau dia ke lutut dia ketinggian kali, jadi kagak lurus belakangnya gitu. Kalau
Berarti kalau dia kesini orangnya tangannya lebih panjang. Ada lagi yang tangannya lebih pendek. Yang tangan pendek gimana? Ya pasti dia sepahi doang di sini. Begitu doang. Dibahas. Makanya ini kata kiai ilal insanil mu'tani, orang yang posturnya normal gitu. Karena kalau posturnya normal harusnya pas, tangannya di lutut. Iya belakangnya itu lurus gitu. Iya. Pokoknya intinya sebenarnya bukan masalah tangan di lutut. Intinya ini belakang kita tuh lurus, itu patokannya. Nah, ini setelannya. Ngikutin aja kemana. Setelan tangan ngikutin. Gitu. Cuman normalnya manusia harusnya pas. Cuman di sini berarti tangan enggak megar ya, berarti gini lah ya. Iya jarinya ya. Enggak lurus begini, agak megar gitu, agak megar jarinya, iya. Kalau saya kan begini, kalau takbir tuh di madmun. Nah, ini berarti dia agak dimegarin berarti. Terus Wa amma man kana yaduhu aw rijluhu tawilatan aw qasiratan fawqal adati fayazidu ay aw yanqusu ala imkanil yadaini ila rukbataini. Dan adapun orang yang tangannya atau kakinya panjang atau tangan dan kakinya pendek di bawah kebiasaan, maka ia menambahkan atau mengurangkan di atas menekan kedua tangannya ke dua lututnya. Fal illatu fi zalika istiwa'uz zuhri kasohifatin wahidatin. Maka ilat pada masalah demikian itu lurusnya punggung seperti lembaran yang satu. iya habis lembar kertas itu lurus. Iya. Fayusannu lil musalli ayyusawiya zuhrahu kasohifatin wahidatin min ghairi nazarin ila imkan yadaini ila rukbataini. Maka disunahkan bagi orang yang sholat bahwa ia meluruskan punggungnya seperti satu kertas dari tanpa memandang kepada menekan tangannya sampai kedua lututnya. Jadi intinya pokoknya belakangnya itu biar apa? Biar lurus. Tahu dari mana itu lurus? Dari orang. kita tidak bisa lihat sendiri, kecuali mungkin kita bisa lihat di kaca gitu. Orang kita suruh liatin, lihat dah gue ruku lurus gak sini gitu. Nah, kita tahu lurusnya begini nih. Jadi kita udah punya ukuran nih, di badan kita gitu. Oh berarti nih ini lurus nih gitu. Karena kita udah berhasil lurus, orang lihatnya ini paling inti nggak lurus nih, bisa aja begitu. Ya. Terus Qauluhu summa hasara zuhrahu wa fi labzi Abi Dauda summa yarka'u wa yada'u rahataihi ala rukbataihi summa ya'tadilu wa hasara zuhrahu. Perkataan musannif summa hasara zuhru, dan pada lafaz Imam Abu Daud summa yarka'u, kemudian Nabi ruku dan Nabi meletakkan dua telapak tangannya di atas dua lututnya. Kemudian Nabi beritidal dan membengkokkan punggungnya. Aisanahu wa khafadahu, artinya Nabi membengkokkannya dan merendahkannya. Wa aslul hasari al-akhzu bi ra'sil gusni, dan asal lafaz al-hasaru itu adalah mengambil ujung ranting, pangkal ranting. iya ujung. Wa tasnihi ta'attufuhu wa tamiluhu, dan ia membengkokkannya dan memiringkannya dan miringkannya. Iya. Berarti puunan tuh iya dicabangnya gitu-gituin tuh gitu tarik. Nah, kayak gala dari ke bawah ngantu asal-asalnya artinya. Arti asoro tuh. Qauluhu fa iza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Fal faqaru kama fil misbahi al kharazatu wa huwa kullu azmin sulbi. Perkataan musannif fa iza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Fal faqaru, maka lafaz faqar itu sebagaimana dalam kitab misbah yaitu al kharaza. Kharaza itu adalah tulang punggung. Wa fi dalilun, berarti benar harus begitu tuh, harus truk. Iya, tidak benar. Truk gitu istilahnya biar tulang punggungnya pada apa lagi? Pada balik lagi ya di posisinya. Terus wa fihi dalilun ala wujubi tuma'ninati fil i'tidali, dan pada kalimat tersebut juga menjadi dalil di atas wajibnya tuma'ninah pada waktu i'tidal. Qauluhu fa idza sajada wada'a yadayhi ila akhirih fihi sunniyatu tafrijil asabi'i inda sujudi tafrijan mutawassitan biduni qabidin wa muftarishin. Perkataan musannif fa idza sajada wada'a yadayhi ila akhirih, pada kalimat tersebut menjadi kesunahan membuka jari-jari
ketika sujud hal keadaannya membukanya sedang, bukannya mengepel dan mencengkram. Wa fi labzin faraja asabi'ahu mutawassitan la qabidan wala muftarisan. Dan pada lapas hadis yang lain, Nabi membuka jari-jarinya hal keadaannya sedang, tidak mengepalnya dan tidak juga mencengkramnya. Itu posisi tangan pada waktu apa? Sujud. Pada waktu sujud, dia nggak terlalu megar, nggak terlalu gini, Megar. ya, sedang gitu. Ya. Sebetulnya ini agak ini kayak beda sendiri loh. Ini yang tafsiran daripada wa iza sajada wa do'a yadaihi ghairu muftarisin wala qabidihima. Ya kan itu di sarah-sarah hadis ini itu bukan masalah ini, bukan masalah jari ini, tangan. Jadi tangan tuh pas sujud jangan terlalu begini, jangan terlalu begini. Gitu. Jadi muftarisin zero aihi gitu loh. Bukan muftarisin asobi'il lihat, bukan. Tapi muftaris tuh zeronya ini, begitu. Ya, jangan terlalu begini kobitnya. Mungkin kok kiai bisa tahu-tahu nafsirinnya masalah asobi begitu. Tapi yang waktu lapsin pada lapas yang lain Faraja. Iya, dan ada pada lapas yang begitu ya. Nanti kan ada pada lapas yang lain dia tuh waira muftarisin zero aihi. Sudah lihat di apa ini kan Bukhari nih. Lihat di Fathul Bari, sama penjelasannya juga begitu. Jadi nggak terlalu begini, nggak terlalu begini. Di sarah-sarah Bulughul Maram yang lain juga ya begitu sama, nggak terlalu begini. Tapi ini kayak beda sendiri. Kayak masalahnya di jari malah yang dibahas. Gue muftarisin, nanti muftarisin jari begitu loh. Kobit jari. Berarti yang lain kok masalah ini. Itu pakai lapan hadis yang itu kali Bang Haji, Faraja asabi'ahu. Kan jari-jarinya tuh. Makanya kan jelas ini, Pak Iza sajada wa do'a yadaihi. Dia letakkan kedua tangannya ghairu muftarisin wala qabidihima. Qabid apaan? Himanya apa di situ? Tangan kan? Oh, itu tangan yang dikobit, bukan jari-jarinya, tangan. Jadi enggak begini, enggak juga terlalu begini. Karena kalau begini kan jadi kayak macan. Oh, kayak binatang buas. Jadi orang mentok orang. Mentok orang. Wes itu kalau begini kan sunahnya begini berarti kan ya? Kalau mentok orang gimana? Kecilin lah, atau mau dipaksain juga. Iya, ribet kan. Jadi sunnah kalau ternyata bikin sakit orang tinggalin. Begitu. Ini kan sunnah tuh begitu. Ya kan? Tapi ternyata jadi orang jadi susah kan ke Masjidil Haram. Itu begini, susah. Jadi nyakitin orang kan. Enggak apa-apa itu sunnah kita kalahin. Nggak nyakitin orang yang kita apain, yang kita utamain gitu. Dalam mafasid muqaddamun min jalbil masolih. Jabat tangan kan sunnah, musafahah sunnah kan ya. Musafahah ngilangin hati kan, apa yang kedengkian di hati itu hilang. Musafahah. Maka orang lagi repot, lagi gendong anak, lagi bingung. Salaman. Ya salaman sunnah, tapi kalau intinya ngajakin salaman tuh orang bakal apa? Kalau bakal susah, lagi begini, salaman lagi. Nah, udah, itu nggak apa-apa, sunnah kita kalahin daripada kita nyusahin orang gitu. Ya. Jadi ini belum ketemu juga nih wafi labzinnya artinya di mana gitu lapas Faraja asabi'ahu. Saya juga nyari di maktabah online nggak ketemu ini Faraja asabi'ahu mutawassitan. Enggak, tapi kalau Kiai bilang ini pasti ada sih, ada di sini, belum ketemu aja. Tapi maksudnya dia bisa mungkin itunya nggak terlalu renggang begini lagi ya, mutawassitan ya. Artinya pertengahan. Iya, nggak terlalu ini, iya begini berarti nggak begini, iya, nggak begini. Gini lah ya. Iya, begitu. Tiga taruh ini. Iya benar kalau itu ya. Iya. Karena yang sujud bongkok gua. Di mana posisinya? Posisi tangannya kita di mana berarti? Pas lempengan ini berarti, pas lempengan tadi kita takbir. Iya. Gini. Nah, iya benar, pas lempengan ini. Tidak terlalu. Iya. Iya. Gitu ya. Iya pas bagi takbir, takbirnya kan pas sini. Harusnya dia pas lempengan situ. Jadi nggak terlalu ini, ada kan terlalu gini banget. Enggak kejauhan sebenarnya. Sebenarnya gini, sholat itu yang ngepas amit tabiat badan kita dah, begitu. Yang ngepas amit badan. Kita turun nih, itidal, mau sujud. Enakan tangan dulu apa dengkul dulu? Nah itu ada Ji yang kayak apa ya? Nih kita lihat di musola dia begini nih. Mau turun nggak kayak gini dulu. Tangan dulu kan? Nah iya. Ini gimana? Kayak kita handphone jadi jatuh kan? Bukan ini
Lah iya. Jadi kita gimana? Begini. Nyungsep tuh bang. Begini. Nyungsep. Jadi kita pegang. Anak saya sebenarnya kan gini ya, pegang dulu kan. Iya, Iya. kagak pokoknya intinya dengkul dulu apa ini dulu begitu aja. Orang pegangan dulu, ada yang pakai tangan dulu, ada yang dengkul. Iya, jadi Tergantung kuatnya di mana. ini kalau mana bukan begitu kan kayak begitu. Tapi Begitu kalau sendiri. complang tangan dulu deh. Iya tangan dulu kan. Iya. Tangan dulu. Begini, benar. Emang kalau orang badannya gemuk pasti dia kemungkinan tangan dulu. Karena lebih gampang buat dia kalau badan gemuk banget nih. Pasti dia buat nyari cangga dulu daripada Iya. ini. Cuma ada hadis Nabi yang lain kalau turun jangan ngikutin ontak lagi derung. Iya. Ontak lagi derung kaki dulu, kaki depan, kaki belakang dulu. Ke depan. Kaki depan dulu. Ini mah Betul. sesuatu yang bisa kita lihat begitu loh pakai kata ontak. Tangan dulu gitu kan, wah baru kaki belakang. Nah, Nabi ngelarang begitu, jangan ikutin Jadi kayak kaki kayak burukul jamal apa apa sih? Itu yang pakai dalil dengkul. Yang pakai dalil dengkul duluan. Iya. Iya, jangan seperti ontak Ya yang sudah sedang ontak. berdurung. Kalau yang pakai tangan, Ya kagak tahu. Pakai tangan nanti ada kali. Jadi turunnya tangan dulu iya, gitu. betul. Tapi kan tuh hadis Nabi. Justru kita Wahabi aja saya perhatiin tuh kagak, justru kata dia itu otak kelihatan banget katanya, jadi ngapain pakai tangan dulu, salah kata dia, ya bener. Berarti pemahaman terbalik ini kayaknya. Mungkin dia Sudah masalah. Kalau dia ontak yang sedang berdurung, ini dulu. Ini dulu, Iya. maka itu kan sesuatu yang bisa kita lihat. Sekarang dulu kita mungkin agak susah gitu loh, karena kita orang Indonesia ontak kayak gimana sih? Kan kita buka YouTube, ontak derung kayak gimana, kita lihat gambar itu. Wah, ontak tangan dulu begitu, tak baru belakang, terus begitu. Ya. Ya. Tapi sebetulnya itu kalau sholat pokoknya Ini kayak sesuai tabiat badan lah. Ya kita kalau turun apa dulu sih yang enak? Ya dengkul dulu, Pegang. ya masih dengkul dulu. Ngapain kita harus susah banget? beneran udah. Lah susah kayaknya kalau begitu. Kayak kurang gimana gitu. Musolanya pakai dari kayu, berisik banget gubrak. Kita kayak orang di jatuh. Kagak kalau gitu lembut. Iya, emang kalau badannya gede, kalau badan gede. Kalau badan gede, iya sih. Ya kalau musola yang capek kalau musola di kampung yang pakai dari kayu-kayu begitu, kita jalan gerabak gerubuk suara. Tapi kalau kita dengkul dulu enak, cakep gitu dilihatnya. Kalau badan gede, Ya. tangan dulu. Pokoknya sholat jangan ikutin gerakan binatang dah. Ternyata Nabi banyak banget jangan ikutin gerakan binatang gitu di sholat. Duduk jangan ikutin duduknya anjing, diri jangan ikutin dirinya onta. Jadi banyak pakai perumpamaan binatang gitu loh. Artinya kita kalau satu gerakan sholat ternyata mirip binatang, jangan ikutin. Gitu kita di Allah takbir begini. Nah kan kayak burung mau terbang ya kayak binatang. Nggak ada takbir begitu berarti. Ayo Pak. Qauluhu wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata. Wa fihi istihbabu tawajjuhi atrafil qadamaini nahwal qiblati. Perkataan musannif wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata, dan pada kalimat tersebut kesunahan mengarahkan ujung-ujung jari ujung-ujung lutut ke kiblat. Ya, berarti itu pada waktu apa tuh? Pada waktu sujud. Di waktu sujud berarti menjadi kakinya tuh ditekuk. Terus Qauluhu wa idza jalasa fi rak'ataini ila akhirih zahaba Syafi'u ila istibabil iftirasi fi tasyahhudil awwali wa tawarruki fi tasyahhudil akhiri. Perkataan musannif wa idza jalasa fi rak'ataini ila akhirih berpendapat oleh Imam Syafi'i kepada kesunahan duduk iftiras pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Fasyakul awalu iftirasun wasani tawarrukun. Maka potongan yang pertama itu adalah duduk iftiras dan potongan kedua itu adalah duduk tawarruk. jadi ya hadis ini. Nah ini masalah apa nih? Menunjukkan ada duduk tuh ada dua gitu, ada duduk iftiras, ada duduk apa? Ada duduk tawarruk begitu. Nah, kalau duduk iftiras ya berarti yang rakaat kedua. Kalau tawarruk berarti adanya Nanti tetap sah ya. Tawarruk yang Walaupun kedua. dia di Iftiras yang pertama. Iya. iya. Apanya? Kalau yang dia tetap di waktu tawaruk dia duduk iftiras ada kan ya? Ada. Ada ya.
sebetulnya itu ada hikmahnya gitu loh. Duduk kenapa pakai dipisahin gitu? Ada duduk, Bedain, ya. iya bentuknya dibedain. Ada pertama kita jadi tahu gitu loh. Orang nih lagi Sholat berapa kan jadi tahu. Ya, buat jadi masbuk tuh jadi manfaat banget. Atau kita lagi nungguin orang gitu. Oh, udah terakhir nih orang. Karena duduknya ketahuan. Udah gini gitu. Itu kalau masbuk kan ketinggalan. Pas dia imam lagi duduk kan. Duduknya begitu. Nyantai. Terus nggak perlu buru-buru masih terus duduknya kayak nyantai. Masih bisa ngobrol-ngobrol dulu. Tapi kalau duduk tawaru kan wah jadi buru-buru. Terakhir gitu tuh manfaatnya tuh. Ya. Terus manfaat lainnya apa? Nah, zikir pas di akhir itu kan lebih banyak dibanding zikir pas kita tasawuf awal. Kita tasawuf awal kan lebih banyak. Jadi duduknya yang lebih santai. Nah, tawaruk itu jelas lebih santai daripada iftiras. Nanti kita kalau duduk begini tuh lebih lama kita kuat gitu, lebih rileks dibanding kalau kita duduknya iftiras begini. Apalagi kalau gemuk. Nah kan berarti apa-apa kaki kita dudukin kalau begini kan kalau lama lah. Semutan juga, terus bangun jatuh lagi semutan kakinya. Kalau gini enak kalau gini. Karena ada orang gitu ya udah tua kan semutan ya. Iya. Kalau udah sholat udah dapat bangun, bangun. Ada semutan gitu. Kira Habis minta warung begini, assalamualaikum. Semuanya rebah. Kita masih betah di masjid, masih duduk aja kata semutan. Tapi kok dia anti banget ya sama duduk tawaruk ya 2 rakaat. Bukan, dia jadi yang dia nggak pakai duduk tawaruk itu, kan dia buat bedain nih antara tasawuf awal sama tasawuf akhir. Nah dia nggak pakai duduk tawaruk itu kalau nggak ada tasawuf awal ada tasawuf akhir. Baru dia nggak pakai tawaruk. Iya. Contohnya apa? Kalau sholat cuma 2 rakaat. Iya. Sholat subuh. Nah duduknya apa di situ? Iftiros dipakai. Karena buat apa kita duduk tawaruk? Kan duduk tawaruk buat ngebedain antara tasawuf awal dan tasawuf yang kedua. Nah itu sholat subuh cuma 1 rakaat. Ya kalau sholat sunnah juga kan duduknya duduk begitu aja, biasa aja tahiyatnya. Iya. Karena udah nggak ada gunanya lagi kata dia tuh. Kan salah satu fungsinya kan buat ngebedain, ya kan? Oh gitu. Jadi dia kagak tawaruk gitu. Nggak tawaruk. Tapi karena ada lagi misalkan dibilang di sini berarti duduk tahiyat akhir duduknya tawaruk, ya berarti mau tahiyatnya ada berapa kek? Pokoknya terakhir pakai apa? Tawaruk. Nah, kalau cuma 2 rakaat, tahiyat akhirnya mana? Ya udah tawaruk berarti begitu. Ini kan bacanya panjang juga. Gitu. Cuma tuh ini alasan orang yang kagak pakai tawaruk kalau cuma 2 rakaat. Pakai tawaruk pasti iftiros dong gitu, karena dianggap udah nggak ada gunanya lagi buat ngebedain antara tasawuf awal dan tasawuf akhir. Cuma tetep lah mereka ngakuin ada duduk tawaruk tuh ngakuin gitu, ada, cuman nempatinnya aja gitu. Kalau sholat maghrib pasti dia juga pada tawaruk begini, pada pakai iftiros. Cuman ini sholat yang 2 rakaat doang, yang pada kagak pakai tawaruk. Jadi bentuknya seperti Nabi begini. Ada orang yang begini malah duduknya tuh kayak orang Jepang gitu. Ternyata ada begitu, Ibnu Abbas Omongan itu apa? Ibnu Abbas. Saya lagi ngajar gini dan nanya jamaah, Ustaz, kata Ustaz di sono yang benar duduk begini. Benar gaya osin. Begitu duduk kata saya. Bukannya itu nonjok begini. Nah, ada yang begitu, iya. Iya. Justru itu yang dilarang tuh. Kayak anjing. Kayak anjing, Iya, tuh anjing. namanya tuh. Aul kalbi namanya begitu. Nah, ini kagak kakinya dilemesin begitu kayak osin gitu. Iya begini duduk itu. Begini Ustaz duduk Ustaz. Kata Ustaz saya begini katanya duduk begini. Nah, kita bingung. Ibnu Abbas apa? Hah? Ibnu Abbas. Omongan apa kerjaan Ibnu Abbas? Bukan, jadi Ibnu Abbas dia bilang dia ngeriwayatin Nabi duduknya begitu. Ini duduk Nabi kata dia. Nggak pernah tahu kata saya. Katanya ada benar. Tapi itu dianggap tuh perkataan Ibnu Abbas itu mungkin di awal-awal sholat kali, sebelum ada duduk iftiros sama tawarruk. Kayaknya Nabi sholat kan lama, bisa aja ada perubahan bentuk gitu loh, ada perubahan bentuk. Ya. Jadi mungkin Ibnu Abbas itu kalau emang benar gitu ya, memang sahih itu perkataan Ibnu Abbas, bisa jadi itu di awal-awal kali. Karena pas di akhir ya ini orang pakainya iftiros sama tawarruk. Tapi artinya orang ada begitu loh, yang berpendapat begitu ada gitu pokoknya. Tapi kalau sholat yang bukan yang sunnah ya, yang bukan berkas di subuh ya. Tapi ketika dia posisinya tawaruk, dia iftiras tetap aja kan ya. Iya. Susah kan ya jadi apa
Oh nggak salah. Ya nggak salah kan. Ini cuma sunnah doang. Cuma sunnah. Cuman iya. Maka kita sebisa mungkin ngikutin Nabi gitu. Cuma kurang ini aja. Iya, ngikutin Nabi gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terus Wa qala fil fathi wa fi hadzal hadisi hujjatun qawiyyatun lisyafi'i, dan berkata di dalam kitab Fathul Bari, dan pada hadis ini adalah hujjah yang kuat bagi Imam Syafi'i. Wa man qala bi qawlihi fi anna hayatul julusi fi tasyahhudil awwali mughayyaratun li hayatil julusi fil akhiri, dan orang yang berpendapat dengan ucapannya pada bahwasanya gaya duduk pada tasyahud awal itu membedakan bagi gaya duduk pada tasyahud yang akhir. Wa khalafa fi dzalika al-malikiyatu wal hanafiyatu, dan menyalahi pada hal demikian oleh golongan Maliki dan golongan Hanafi. Wa qalu ya yusawi bainahuma, maka mereka berpendapat sama di antara duduk keduanya. Lakin qala al-malikiyatu yatawarraqu fihima kama fi tasyahudil awwali, akan tetapi golongan Malikiyah berpendapat ia duduk tawarruk pada keduanya sebagaimana pada tasyahud yang pertama. tasyahud akhir. Pada tasyahud awal. Tasyahud akhir. Oh, Akan tawarruk. Tawaruk oh iya. akhir. Iya. Jadi antara tawaruk sama khiyar dia sama ya. Jadi ini Iya, ya? di kitab ini apa nih? Iya, kan awal tuh. Iya. Iya. Itu akhir. Akhir. Kita Tasyahud awal. Karena di tasyahudil Akhir, iya. akhir. Di kitab Misbahul Zulam yang pertama awal juga. Cuma saya ada coretan gitu. Akhir. Mungkin waktu itu ini kan kiai benar akhir gitu. Iya, artinya yang namanya tawaruk kan Dia akhir, iya. awal. Ya, saya pas baca juga lah, kok ini pita saudil awal kan tawaruk. Makanya langsung lihat kitab Misbah yang lama, ya dicoretan. Terus awalnya saya coret jadi akhir. Di akhir ini. Kan ya tawaruk fihima. Wa aqsuhu al-akharuna minal hanafiyyati, dan kebalikan yang lainnya daripada golongan Hanafi. Wa qalu yaftarisu fi kulli minhuma, dan mereka berpendapat pada tasyahud awal dan tasyahud akhir duduknya iftiros. Iya, berarti ada yang iftiros dua-duanya, Nah, itu ada iya, yang bener. tawaruk dua-duanya. Ada yang masuk itu tadi. Iya. Golongan Maliki sama Hanafiyah. Iya. Enggak, kalau kita pikir masih mendingan iftiros dua-duanya. Iftiros dua-duanya. Lah kalau tawaruk ente bangun susah loh. Ini udah gini duduk nih. Bangun itu rakaat ketiga. Lah susah amat lagi saya bilang tadi sholat tuh pasti sesuai badan begitu enaknya. Ya Allah repot amat. Kalau begini kan enak kalau menurut begini. Bangun. Allah. Ya, siap buat bangun. Iya, mau kalau tawaruk dua-duanya. Badan dan nanti berat lagi ya Allah. Bangun tawaruk. Bangun. Diam dulu ya. Samping tembok mulu lumayan. Pegang tembok itu Om. Habis tawaruk. Jangan dua ikhtiar tadi. Tadi ya. Ya iftiros gampangan. Iya. Iya. Kan sakit lamaan pas tasyahud akhirnya, Bang. Apanya? Pakai iftiros. Iya. Iftiros tasyahud akhir. Kesemutan. Semutan makanya yang pas emang Iya. yang Cuma kalau rakaat kedua tahun pertama iftiros, tahun terakhir kalau tawaruk. kita mah biasa itu ya. Tawaruk di akhir. Kalau itu iftiros keduanya orang bingung kadang-kadang. Bukan masalah iya. Sebenarnya kita bukan masalah bingung kalau Iya. kita pikir-pikir aja gitu. Kita Iya. kalau terakhir begini mah ya kalau kaki kita capek banget ditudukin begini, ya ngangkat bapak ke begini kan enak tuh. Iya. Itu namanya istirahat juga. Istirahat. Lagi kok gini kalau tahun dua-duanya bangun ya Allah susah banget. Tuh ijal aja udah susah bangun. Ibarat ini jalan lagi ya, lebih gede lagi. Jadi kalau pengen bangun di gampang, badan jangan gemuk. Ibaratnya jangan gemuk berarti. Mau gemuk jika gak ada orang mau. Mohon makan mulu. Lah bawaan mah kadang-kadang gen. Kadang-kadang gen juga. Jadi kalau orang gemuk kan susah ditawar gitu. Orang iftiros dulu. Ya aku mau begini. Iya. Ya, begitu. Nepuknya sih. Ya, dari malam nggak bisa. Iya, nepuk gitu. Iya, gue kagak bisa, nggak bisa begini. Tapi ya nggak bisa dia. Tuh. Iya, Coba ya. Kalau saya masih bisa. Masih bisa ya? Iya masih. Kalau saya nggak bisa. Iya. Jadi iftiros terus ya. Iftiros dulu aja. Berarti orang Islam berarti bener mah nggak boleh gemuk-gemuk berarti ya. Karena kalau gemuk dia sholat jadi susah gitu.
Bisa Kalau juga itu, tuh. kalau itu terus ya. Kalau gua ada jamaah gemuk, tawarin dulu. Iya. Mau Itu kagak bisa itu lah. Tasawuf awal tawarin. Berarti bangunnya susah. Padahal gemuk orangnya. Masih beneran. Sakit Pak. kakinya. Kagak bisa dilipat. Oh, iya itu udah. lancing saya asal tawaruk kiri kok gini. Enggak asal Gini. Capek. Cing patah dulu terus kaki terus patah. Oh, iya. Asal mau bangun emang repot, mau bangun repot. Tawaruk kan kiri bukan keren ini. Berarti duduk begini aja tuh gini. Muroba. Kita ada juga dibikin ada kan duduk muroba gitu walaupun Iya. kita belum pernah lihat sih di Masjidil Haram juga kayaknya nggak ada orang sampai duduk. Padahal dipikir ada gitu duduk muroba. Cuma kalau yang ada ini udah buat bangun ya diri sholat hati tetap begitu duduknya merubah. Iya. Nah, enggak. Lu biasa coba itu bukan dipikir ya. Ada muroba. Bahkan katanya perempuan cakupan duduk muroba lebih ketutup dibanding dia duduk Iya. iftiros sama muroba lebih ketutup nih. Duduk tahlil. Sila. Tahlil kan gini biar kasih berkatnya gampang yang naruh itu. Terus واستدل الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كتشهد الأخير من غيره لعموم قوله في الركعة الآخرة. Dan mengambil istidlal oleh Imam Syafi'i juga di atas bahwasanya tasyahud subuh seperti tasyahud akhir dari selainnya karena keumuman perkataannya fi rakaatil akhirati. ya rokat akhir duduk tawarruk. Tawarruk, Ya, kalau iya. tasawufnya cuma satu ya udah itu tawarruk udah. Iya. Itu subuh terus. Waktu fihi qaulu Ahmad, dan diikhtilafkan pada masalah demikian itu oleh pendapatnya Imam Ahmad. Wal masyhuru anhu ikhtisasu tawarruki bi sholatil lati fiha tasyahhudan. Dan yang masyhur daripadanya pengkhususan tawarruk itu di sholat yang di dalamnya ada dua tasyahud. Wa awwalu hadzal hadisi kama fil Bukhari bi sanadihi ila Muhammad bin Amr bin Al-Atta'in annahu kana jalisan ma'a nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan awal ini hadis sebagaimana di dalam kitab Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Amr bin Atta bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama seseorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengingatkannya akan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Humaid As-Sa'idi kuntu ahfazukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aituhu iza kabbara ila akhiril hadisi. Dan berkata oleh Abu Humaid As-Sa'idi, dulu aku menjaga kalian. Saya paling ahfaz, paling merekam gitu. Apa sih paling menghafal? Ahfaz dia paling ingat gitu. Iya. Dulu aku itu paling ingat dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang aku melihat Rasul apabila ia takbir sampai akhir hadis. Iya, berarti di sini Ada sebabnya ya. iya, maksudnya orang boleh berarti mengklaim kalau dia tuh Pernah dia. enggak mengklaim dia lebih tahu gitu dibanding apa? Oh, Dibanding yang lain. Ini dia di depan sahabat Nabi dia mengklaim nih, ahfazukum nih, saya lebih merekam, lebih ingat terhadap sholatnya Nabi dibanding kalian. Gitu. Boleh begitu kalau emang dia yakin gitu, merasa emang dia benar-benar merhatiin sholatnya apa, benar-benar merhatiin sholatnya Nabi. Siapa nih Abu Humaid As-Sa'idi? Ini sahabat ini memang. Iya yang bilang paling ingat nih saya. Iya. Sebelum kan hadis itu cuma ra'aitu Rasulullah doang ya. Berarti ada awalnya. Awalnya tadi. Awalnya ini orang lagi muzakaro, tadi bilang cuman saya nggak sempet nyari tuh Abu Sa'id, Abu Humaid As-Sa'idi itu siapa ya gitu, maksudnya keistimewaannya apa gitu, kok dia apa berani banget gitu bilang saya nih Rasul. Berarti lagi dia sholatnya berarti di depan. Sholatnya sering di depan kali begitu. Kalau dia sholat di belakang dia mana melatih? Iya, mana ngeliat Nabi. Berarti sholatnya sering di depan. Atau mungkin Nabi lagi sholat sunnah, dia liatin. Cuma kan Nabi jarang sholat sunnah di masjid. Nabi sholat sunnahnya kan di rumah. Kalau kita kan sholat kan dihabisin di masjid. Rumahnya kan kebagian sholat. Iya.
sholat di masjid terus. Sunnah juga semua. Harusnya sunnah kita di musola, di rumah harusnya ba'diyah qobliyah gitu. Saja tahiyat masjid aja di rumah. Demi Allah. Ya Bang. Qala al-musannifu fil fathi wa fil hadisi min al-fawaidi aidan jawazu wasfir rajuli bi kaunihi a'lamu min ghairihi. Alama. Bi kaunihi a'lamu min ghairihi iza aminal ijaba. Apa iza aminal ijaba wa arada ta'kida zalika indaman sami'ahu lima fit ta'limi wal arsi anil a'lami. Berpendapat oleh musannif di dalam kitab Fathul Bari, dan pada hadis itu juga di antara faedah-faedahnya boleh mensifatkan laki-laki dengan keadaannya lebih alim daripada yang lainnya apabila aman daripada ujub, dan ia pengen menguatkan demikian itu ketika orang yang mendengarnya karena ada pada pengajaran dan mengambil daripada orang yang lebih tahu. Iya, lebih tahu siapa di sini. Sa'idi, Umayyad Sa'idi. Wal ahli, iya begitu. Ya. Jadi nggak apa-apa mengklaim begitu, mengklaim lebih tahu masalah ini, kita mengklaim, oh saya paling ngerti nih, boleh. Asal jangan sampai ujub aja, jangan sampai akhirnya jadi bawa sombong, jangan. Ya, tapi kita ngomong begitu karena memang kita pengen agar orang ngambil ilmu dari apa nih, dari apa yang kita tahu gitu, ngambil begitu. Wa fihi anna kana tustamalu fima madha wa fima ya'ti di qauli Abi Humaidin kuntu ahfazukum. Dan padanya bahwasanya lapas kana itu digunakan pada sesuatu yang telah lalu dan pada sesuatu yang akan datang, karena ada perkataannya si Abi Humaid kuntu ahfazukum wa arada istimraruhu ala zalika, dan yang ia maksud adalah terus menerusnya di atas demikian itu. Wa fihi annahu kana yakhfa alal kasiri minas sahabati ba'dul ahkamil mutalaqqati minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada itu juga bahwasanya adalah tersamar daripada banyaknya daripada sahabat sebagian hukum-hukum yang ditimbaknya atau didapati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama tazakkarahu ba'duhu iza zakara, dan kadang-kadang mengingatkannya oleh sebagian mereka apabila ia ingat. Wa fil hadisi ma yadullu ala hayati sholati, dan pada hadis tersebut apa yang menunjukkan di atas gaya sholat. Iya, jadi sahabat bisa aja begitu. Ya bukan berarti Abu Bakar pasti tahu semua, ya kagak. Umar tahu semua, ya kagak. Ternyata ada hal-hal yang ternyata sahabat lain ada yang tahu, sahabat lain yang kagak. Maka itu saling pada ngapain? Saling muzakarah, saling pada ngingetin begitu. Ya sama lah kita kayak kiai gitu. Kiai ngomong apa-apa kan enggak semuanya lo tahu gitu. Yang paling akrab kiai siapa? Misalnya Pak Jijen, enggak semuanya yang kiai ini pasti tahu, kadang-kadang yang tahu Pak Jalawi yang tahu itu, Pak Sarik biasanya aja begitu, saling apa itu terus saya muzakarah, oh lu kayak begini, saya ngertiin. Ya. Bahkan ada tuh yang Umar tuh bisa, masa sahabat bisa nggak ada yang tahu begitu, yang masalah dia lagi pengen ekspedisi ke Sam, terus kan ada penyakit di situ. Jadi kita lanjutkan nih kan diskusi tuh, ada penyakit taun lagi penyakit model corona lah gitu, lagi ada pandemi gitu. Jadi kita lanjutkan nih ke situ. Ya kan ragu-ragu di situ. Umar katanya, oh enggak, maju aja, emang kenapa ya? Maju. Ngomong udah takdir mah, nggak jangan mundur dari takdir gitu. Dan bilang Umar kalau kita maju tar, ini sahabat bisa pada meninggal katanya gimana? Pas lagi kita kata Umar, udah kita mundur lagi dah, nggak usah lanjut. Itu kan yang bilang Umar kenapa kabur dari takdir Allah? Ini kan, ya kita kabur dari takdir, buat menuju takdir yang lain gitu. Ya ada sahabat Abdurrahman bin Auf apa siapa itu? Oh iya, Nabi pernah bersabda, kalau di suatu daerah ada wabah penyakit, kalian jangan masuk. Alhamdulillah kata Umar, keputusannya pas tuh ya. Itu sahabat Nabi segitu banyak, kagak ada yang tahu hadis itu. Tahu Abdurrahman bin Auf mungkin habis ke belakang kali buang air, benar-benar orang pada ngeributin begitu kan.
masuk. Ini ada nih hadisnya begini, saya pernah dengar Nabi. Ya, Jadi bisa aja iya. Bisa aja begitu, artinya satu hukum tuh di sahabat Nabi orang mereka kagak tahu, tapi ada orang yang tahu gitu, saling ingetin. Ini mereka ini kita lihat kok nih Abu Humaid siapa ini, kok dia bisa bilang paling ngerti, ternyata bisa gitu. Tapi bisa jadi Umar tahu tapi dia nggak ngeriwayatin gitu. Ali tahu tapi nggak ngeriwayatin, dan lempengan dia ngeriwayatin. Kita terima kasih sama sahabat mau ngeriwayatin begini. Kalau kita pikir hadis panjang juga nih, tapi dia mau ceritain gitu loh. Kalau kita di posisi dia belum tentu kita mau. Males gue ceritanya panjang banget. Dia mau ceritain tuh Nabi begini jelasin detail. Oke. Ya kali ya. Belum duluan. Satu lagi. Satu lagi nih. Lihat lagi dah. Qala al-musannifu wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati faqala wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi ila qawlihi minal muslimina Allahumma antal maliku la ilaha illa anta maliku alla ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih rawahu muslimun wa fi riwayatin lahu anna zalika fi salatil laili. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul apabila berdiri untuk sholat ia membaca doa wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh sampai ucapannya minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Meriwayatkannya oleh Imam Muslim, dan pada riwayat baginya bahwasanya demikian itu pada waktu sholat malam. Terus Bang. Qala syarihu tamamul awwali hanifan musliman wa ma ana minal musyrikina inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berkata oleh penyarah penyempurnaan doa yang pertama hanifan musliman wa ma ana minal musyrikina inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa tamam. Jadi ini yang atas. Yang atas itu iya wajhatu wajhiya ini yang sering kita apain, yang sering kita pakai. Berarti doa kita dari situ wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardo. Walaupun kita biasa dari Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira atau Allahu akbar kabira, berarti bukan doa kita. Itu yang kemarin kita udah baca tuh, yang dimulai sholatnya bisana bilhamdina itu. Jadi untuk dipakai habis itu langsung doa kita wajhatu wajhiya lillazi. Pakainya wajhatu wajhiya, enggak ada ininya kok, itu pakai ini kok kemarin ini wajhatu wajhiya. Nah ini dari mana ininya? Nah kayak ada ininya ini. Dibahas. Tapi kan ada ya begitu ya, orang membaca begitu. Ini wajhatu wajhiya, begitu kok orang sekarang. Ini wajah ada ininya. Nah kagak ada di sini. Wajhatu wajhiya. Dulu diajarin mau satu-satu kamu begitu gitu sebanyak baca ini apalin ini. Ya ada ininya emang ya. Dari mana? Nggak tahu. Saya dari kecil ini bacanya udah wajhatu wajhiya. Kenapa pas sekarang itu tuh ada nama-nama ininya gitu. Ini wajhatu wajhiya. Ini di sini kan berarti riwayat siapa ini? Muslim ya. Muslim ya udah begini. Wajhatu wajhiya. Saya arahkan apa ini? Wajahku. Wajah mana yang diarahin? Wajah hisi dan wajah maknawi, wajah muka, wajah hati. Nah, dua-duanya kita apain? Kita arahin. Wajah muka doang, hatinya nggak diarahin, nggak bisa. Hatinya doang, wajahnya kemana-mana. Ngeri juga, ya kan? Tapi ini dibilang di sini, selika pisolatil lail, berarti Nabi sholat malam. Atau yang bawa kali. Allahumma antal maliku la ilaha, itu kali yang sholat malam ya. Iya, anazalikanya mana ya? Anazalikanya. Apa ini masih terus nih? Berarti kita cuma setengah doang dong sampai minal muslimin. Ini kan masih nyambung. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi. Panjang. Kita sampai muslimin di. Iya, nah kan masih nyambung tuh, Gri. Masih Allahumma antal maliku panjang. Lah kita kenapa enggak sampai habis ya? Malam ini. Yang mana sholat malam? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Lah itu dia, emang untuk doa sholat malam sampai dari awal. Harus buat sholat malam. Tapi kalau sholat nggak pakai itu ya. Iya, makanya kenapa nggak pakai itu? Ini kan hadisnya tuh. Ila qaulihi minal muslimin, atau nyambung. Tapi di sini tamamul awal ada lagi tamamus sani.
Berarti tamamusani loh. Dari ini Allahumma anta wa ana abduka. Iya, bukan Pak. Dari Allahumma antal maliku dong. Iya, dari situ. Berarti emang ada dua bagian nih kalau gitu ya. Ada Iya, wajah jadi- wajhiyah, ada lagi Allahumma anta maliku. iya, artinya ini nggak nyambung dong. Ini perlu dilihat nih di hadis aslinya di Muslim nih. Karena kadang-kadang kan di sini di Bulughul Maram Ibnu Hajar main gabung-gabungin aja, main potong-potong aja. Ya masih kita lihat nih, karena Kiai bilang di sini ada tamamul awal, ada tamamus tsani. Berarti kan ada dua part gitu loh. Ada dua bagian berarti. Ya Allah. Iya. Pemamusannya banyak amat ini. Makanya tamusani harusnya dari Allahumma antal maliku. Kalau emang dia misalkan dari Allahumma antal maliku wajar kalau gitu. Kenapa kita cuma baca sampai wa ana minal muslimin? Berarti itu udah satu bagian tuh, udah pas gitu loh, udah sempurna. Tapi kalau ini ternyata ada lanjutannya, makanya saya nanya tadi, kok kita nggak pernah sampai lanjut, cuma sampai wa ana minal muslimin doang. Ya. Terus Pak. Wa tamamus tsani wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi zanbi faghfir li dzunubi jami'an. Annahu la yaghfiru dzunuba. Innahu. Jadi ke atas. Iya, harusnya la innahu lah. yaghfiru dzunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Labbaik wa sadaik wal khaira kullahu fi yadaik wasyarru alaysa ilaika anabika wa ilaika tabarakta wa ta'anaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Qawlu iza qama ila sholati qala Ibnu Qudamata wa jumlatuhu anal istiftaha min sunanis sholati fi qawli aksari ahli ilmi. Perkataan musannif iza qama ila sholati berpendapat oleh Ibnu Qudamah dan kesimpulannya bahwasanya doa iftitah itu termasuk daripada sunnah sholat pada pendapat kebanyakan ahli ilmu. Wa kana Malikun la yarahu bal yukabbiru wa yaqra'u lima ruya Anasun. Dan adalah Imam Malik tidaklah ia melihatnya, bahkan ia bertakbir, bal yukabbiru, Iya, bertakbir. dan ia membaca bacaan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bukan, jadi dia tuh kalau menurut Malik nih Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai baca istiftah lagi, tapi langsung yaqra'u, langsung baca ayat Quran. Alasannya apa? Lima rawahu Anasun, hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Terus hadisnya apa sih? Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umaru yastabtihuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin. Ia berkata adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka memulai sholat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillahirabbil alamin, enggak pakai takbiratul ihram, enggak pakai doa istiftah lagi, doa iftitah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kayak bagi kayak bagi Imam Malik berarti Allahu Akbar langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. enggak pakai bismillah, alhamdulillah. Iya ya. Iya. Terus Qala al-Hanafiyatu innal istiftaha bi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuka wajibun wa bihadzal istiftahi zahaba Ahmad bin Hanbal. Berpendapat oleh golongan Hanafi, sesungguhnya doa iftitah itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa ghairuka, itu adalah wajib. Dan dengan ini doa iftitah berpendapat oleh Ahmad bin Hanbal. iya, berarti kan di sini berarti Nabi di samping pakai wajatu wajhiyah, ini ada juga nih berarti Allahumma antal malikul la ilaha illa anta. Gimana kita jarang banget baca ini nih, bukan jarang banget, kagak pernah kali. kagak hafal ya. Padahal tuh cakep gitu loh makna-maknanya tuh. Berarti di sini anak abduka, kan Rasulullah bilang gitu, zalamtu nafsi wa tarabtu bi zambi. Nanti di sini Nabi ngakuin dosanya, berarti Nabi punya apa? Nabi punya dosa, nanti dia ngakuin apanya? Ngakuin dosanya. Padahal Nabi udah oh iya udah diampunin mata kodama wa mata akhara. Ini doa buat umatnya.
Hah? Lagi diajarin sama Nabi. Justru bisa jadi Nabi diampunin dosanya dari awal sampai akhir itu mata kodam mata akhir karena didoa kali. Gitu. Nah, disering doa. Nah, akhirnya dia dapet itu gitu loh. Artinya kalau diputus doa, jangan-jangan gak diampunin lagi dosanya yang bakal datang gitu. Nah, kita sini nunjukin juga doa kan ibadah. Doa ibadah, berarti kita mau doa mau gimana, doa itu apa tuh? Jadi Ibadah gitu. Sekarang Nabi kalau dia mau doa apaan yang Nabi kurang? Dan Nabi udah semua. Apaan yang mau doa? Dia mau minta kaya, dia kagak pengen kaya. Dia mau minta apa lagi? Tawarin duluan. Iya. Tapi ada yang juga bilang emang Nabi sebetulnya punya dosa juga, punya dosa gitu, man dosanya dosa level Nabi gitu, kesalahan level Nabi yang buat kita mungkin nggak apa, bukan dosa hitungannya, tapi buat Rasul itu jatuhnya apa? Dosa. Seperti itu, melengos. Nabi Ibrahim. Iya, ada sawatawala, ya bisa gitu. Atau kayak ya ayyuhar lima ahalallah, ya, kenapa engkau haramkan apa yang Allah itu? Ya ayyuhan nabi lima lima ahalallah tabtaghi mardota azwajik. Itu kan Rasulullah terus dapat apa itu? Langsung dapat teguran gitu. Jadi ya kesalahan level para rasul kagak sampai ke Umat. Iya, bukan level umat. Di sini lagi tuh. Nabi minta apa tuh? Wahdini li ahsanil akhlak. Dia minta dikasih akhlak yang paling bagus. Nah kan Nabi udah innakala ala khuluqin azim ya. Berarti dia pengen lebih optimal lagi kali apanya nih akhlaknya. Jadi istilahnya orang siapa aja disuruh minta biar dikasih akhlak yang bagus. La yadi li ahsaniha illa anta wasrib anni sayyi'aha. Nah, hilangkan akhlak yang buruk. La yasrifu sayyi'aha. Ini di riwayat lain kebanyakan ada anninya. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini kiai kemungkinan ngambilnya dari Abu Daud nih. Kalau Abu Daud nggak ada anninya emang. Tapi kalau kita lihat di Bukhari Muslim ada nih la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Gitu. Bukhari Muslim enggak ada tuh. Jadi Bukhari Muslim. Di Muslim berarti Muslim. Oh, di Muslim. Muslim. Dan kebanyakan di luar Muslim juga kebanyakan ada aninya gitu. Justru saya nyari tuh yang nggak ada aninya. Nah ketemunya di Abu Daud. Kiai kan bilang memang dia banyak ngambil dari Abu Daud nih. Ada apa ya, Sarah Bulughul Maram nih termasuk dari Aunul Ma'bud gitu. Ya, Mebazul Majhud. Ini yang nggak ada aninya di sini. Jadi akhlak yang baik kita minta, akhlak yang buruk kita minta diapain? Disingkirin. Jangan cuma akhlak yang baik doang kita minta, tapi akhlak yang buruknya kita nggak minta singkirin. Nah jangan. Terus ini menariknya ada lagi apa nih? Labbaik wa sa'daik. Labbaik ini kan bukan buat haji nih, lagi sholat. Tapi ternyata digunakan kata-kata apa ya? Labbaik. Berarti labbaik bisa juga digunakan di luar haji begitu. Asal masih arahnya ke Allah. Nah kalau buat ke orang baru tuh dipermasalahin tuh. Orang kalau manggil, labbaik. Wah, Iya. iya boleh nggak? Labbaik. Iya, boleh nggak tuh kalau buat orang labbaik? Karena labbaik itu khusus buat siapa ya? Buat kita nanggapin seruan Allah gitu, labbaik. Maka kalau di buku muhadasah anak MI dulu, ya Zaid labbaik. Hari jadi kita begitu, kita jawab orang-orang, "Woi, labbaik, baik, labbaik." Lah boleh nggak tuh labbaik kalau dipakai buat orang gitu, bukan buat Allah. Kita cari tuh, ada nggak misalkan Nabi gitu, pernah orang manggil ya Rasulullah, labbaik, pernah nggak begitu Nabi? Ketemu. Kayaknya sih kagak pernah ketemu gitu, atau sahabat dipanggil labbaik, ada nggak begitu? Paling bala ngomongnya, bala ya Rasulullah, bala. Ya. Terus Wa kana Malikun la yarahu. wa zahaba Wa Syafi'i. dhahaba Syafi'i wa Ibnu Munziri ila al-istiftahi bima qad ruwiya an aliyin. Dan berpendapat oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Munzir kepada doa iftitah dengan apa yang sungguh diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati kabbara summa qala wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati ila akhirih. Ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk sholat lalu ia bertakbir kemudian beliau membaca wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati sampai akhirnya. Qala al-Imam Ahmad wa la yajharul imamu bil iftitahi wa alaihi amatu ahli ilmi. Berpendapat oleh Imam Ahmad dan tidaklah seorang imam menjaharkan
dengan membaca doa iftitah, dan di atasnya itu adalah keumuman ahli ilmu. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yajhar bihi wa innama jahara Umaru liyu'alliman nasa. Karena bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjaharkan doa iftitah, dan hanya saja Sayyidina Umar yang menjaharkan untuk mengajarkan kepada manusia. Jadi tujuannya Umar lagi ngapain? Ngajarin orang, mungkin orang baru masuk Islam kali. Ya Umar kan bacanya lebih kencang gitu Umar. Allahu Akbar kabira. Nah, kalau nggak ada tujuan itu ya nggak usah dikencangin. Jadi Nabi pelan. Jadi nggak usah ngetes speaker. Oh, wajah tuh aja gitu. Cek dengan Hanif Pak Muslim. Lu ngapain? Bikin orang nggak konsen aja. Terus Wa idza nasa al-istiftaha aw tarakahu amdan hatta syara'a fil isti'azati lam ya'ud ilaihi li'annahu sunnatun fata mahalluha. Dan apabila ia lupa membaca doa iftitah atau ia meninggalkan doa iftitah tersebut secara sengaja sampai masuk pada baca ta'awuz, tidaklah diulang sholatnya. Karena bahwasannya sholatnya nggak usah balik baca iftitah lagi. Tidak usah diulang baca iftitahnya. Karena bahwasannya baca doa iftitah itu adalah sunnah yang luput dari tempatnya. Ya kita baca Al-Fatihah ya udah lewat, baca iftitahnya nggak usah balik lagi gitu. Oke. Sampai takbir Idul Fitri. Kalau baca Fatihah udah jangan balik takbir lagi gitu. Sampai 7 kali kan suka lupa tuh. 7 kali masih inget dah. Rakaat pertama yang suka lupa, takbir yang kedua tuh yang 5 kali nanti yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mau takbir loh. Apa salah sih gue nih? Karena tuh udah lewat apanya tuh, udah patah mahalluha, udah lewat tempatnya begitu. Itu kalau mazhab Syafi'i, mazhab yang lain sih kagak. Berarti selama dia belum ruku, itu masih boleh tuh takbir. Iya, anda dia udah baca surah selesai, baru dia takbir 5 kali. Allah. Dia hitungannya soalnya batasannya rakaat pertama sampai ruku. Nah kalau Syafi'i kagak. Udah lewat baca itu, ya udah jangan balik lagi ke sono. Jadi dia baca dulu kayak takbir belakangan ya. Iya. Belakangan. Iya. Terus wa kadzalika in nasiya at-ta'awuza hatta syara'a fil qiraati lam ya'ud ilaihi lidzalika. Dan begitu juga jika ia lupa membaca ta'awuz kemudian masuk pada bacaan surah bacaannya, maka tidak usah mengulang kepada bacaan ta'awuz tersebut. Fal hadisu bayanu li du'ail iftitahi, dan hadis itu menunjukkan di atas doa iftitah. Wa hadzal hadisu mustanadu Syafi'i wa Ibnu Munziri wa iftitahu sunnatun min sunan sholati. Dan hadis ini menjadi sandaran bagi Imam Syafi'i dan Ibnu Munzir, dan doa iftitah itu adalah sunnah daripada sunnah-sunnah sholat. Berarti baca ta'awuz juga sunnah di. sunnah. Kalau luput, Gak usah balik. Lupa mulu malah baca ta'awuz. tadi itu ininya mana yang di wajah tuh? Makanya ini dari mana itu ini? Mungkin ada kali riwayat lain yang kita cari aja. Ini apa? Allahu Akbar kabiru enggak ada. Nah, kan kemarin udah. Itu yang kan wa kabbara wa hamidahu wa sa'a. Ini tuh Pak Koro. Allah berkabir alhamdulillah gitu. Iya. Itu kan takbir. Udah kemarin tuh. Summa yukabirullah ta'ala wa yahmaduhu wa yahmadahu wa yusniya alaihi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Udah tuh. Cuman emang nggak disebutin lapasnya di sini, nggak sebutin lapasnya gitu. Hah? Udah malu belum? Cuma tuh masalah itu doa iftitah tapi bukan. Kan sama toh, bukan lah. Bukan doa iftitah itu mah. Itu perintah ketika kita habis takbir Baca itu. Baik nggak disebutin, sebetulnya ini nggak disebutin baca doa iftitah sih, nggak disebutin baca doa iftitah di sini. Yang ini juga nggak disebutin. Yang wajah tuh aja nggak disebutin doa iftitah, gitu. Jadi di sini doa. Kan di sini doa. Kalau Allah Akbar kabir bukan doa. Nah ini, yang ini Ya, tadi juga bukan doa tuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Hanafiyah. Iya la ilaha itu tuh harus suka baca juga. Itu kagak doanya. Tasbih zikir itu doa juga kali. Kita baca subhanallah itu sebenarnya doa juga, kita ada kandungan doanya juga. Tambahan mana ya ini? Ya, kita muji orang kan kadang-kadang ada tujuannya juga. Kita muji orang aja di tujuannya loh. Kita muji ada. Tapi di kunut tuh pujian itu bukan doa. Nah Allahumma dini kan Doa. doa. Terus Doa sampai pujian. Iya. Pujian paling kata di tengah-tengahnya. Iya. Di tengah-tengahnya. Pak enak takdi boleh doalaik, iya. Pujian. Pujian, tapi sampai Waalaikumsalam. tabarak taala bawat tabarak ini mah pada diem aja kan. sifatnya udah nggak amin lagi kan? Nggak amin. Ya kan sifatnya udah pujian. Cuma kan Pujian. pujian kan kadang-kadang mengandung doa juga. Kita muji orang yang kadang-kadang kita harapin kok. Kita muji orang. Iya. Makanya kita sebelum doa kan awal-awalnya kita muji-muji dulu tuh, muji-muji Allah dulu. Minta. Dibanding tadi Allah Akbar dulu. Mukadimah. Muji dulu. Mukadimah doa. Oh, doa iya. Wajah tuh haji ya mana doanya? Kagak ada doanya juga. Yang benar-benar ada doanya apa? Nah, Allahumma ba'id baini, itu baru doa. Iya. Lah, wajah tuh haji kagak ada doanya. Iya. Bulan baru doa tuh Allah ba'id baini. Kalau yang bangun dari sujud, kalau gitu Entah kali ada kali. belum ya? Belum kali. Yang lomba juga loh. Ini ngepel gini, tinju. Ada yang ini. Ini udah tapi udah sujud ya. Tapi kayaknya nggak ada bulu marum tuh, Pi. Yang begini. Nggak ada bulu marum. Jadi kayak seperti orang ini tepung gitu loh. Iya, itu orang tumbuk tepung. Nah, tepung kan berarti orang kagak mungkin pelan begini kan. Wah, dia. Gitu. Ini kan udah masuk ke sujud dia udah kan. Enggak, ntar kagak, tetap dari awal lagi ntar. Dari takbiratul ihram lagi ntar, atau ada lagi. Terus Fatihah, bahasa bismillah kali. Iya, kan dari awal lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.